Shalom, silakan duduk. Apa kabarnya saudara? Oke, luar biasa ya. Kalau saya bilang shalom pemenang, saudara jawab dengan keras lebih dari pemenang ya. Siap katakan amin? Shalom pemenang. Belum semua lebih dari pemenang, sambil angkat tangan tinggi-tinggi ya. Shalom pemenang. Oh puji Tuhan, semuanya lebih dari pemenang ya. Kasih tahu kiri kanan, hari ini kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara yang membutuhkan mujizat dalam area apapun, hari ini Tuhan ingin mengajar kepada kita gaya hidup yang mendatangkan mujizat. Katakan sama-sama judul khotbah pagi ini, 2, 3, gaya hidup yang mendatangkan mujizat. Ya, setiap kita membutuhkan mujizat Tuhan untuk bisa tetap hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Setuju katakan amin? Ya, bahkan sejak kita lahir di dunia ini semuanya penuh dengan mujizat. Setiap nafas yang Anda hirup itu juga mujizat. Bayangkan kalau Anda harus membayar nafas Anda, kalau Anda pernah sakit lalu Anda masuk ke rumah sakit di ICU dan sebagainya, di opname di sana, lalu Anda butuh tabung oksigen, Anda bayar berapa? Bayangkan itu pun mujizat Tuhan berikan kepada setiap orang jahat maupun orang baik di muka bumi ini. Kehidupan adalah mujizat. Setuju katakan amin? Ya, saya percaya Anda semua yang membutuhkan mujizat dalam apapun aspek hidup Anda, Tuhan ingin mengajar kita mengalami mujizat yang dari Tuhan asalnya, yang akan membuat hidup Anda mulia dalam pemandangan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, kita mau lihat sama-sama. Ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya berharap saudara membuka hati saudara dimanapun saudara berada. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, firman itu penuh kuasa, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setuju katakan amin? Ya, saya ingat beberapa bulan yang lalu orang yang dari SMA dia pakai kontak lens pada saat firman disampaikan, penyembahan sedang dibuat di akhir kebaktian, bahkan ada yang di awal kebaktian, di akhir kebaktian dia bilang, "Pak, tadi saya lihat Bapak waktu naik burem mata saya. Tapi hari ini saya nggak perlu pakai kontak lens lagi, dari SMA minus saya sembuh total." Karena ada kuasa di dalam firman Tuhan kalau saudara percaya. Katakan amin. Ya, seorang ibu yang sudah 3 bulan jempolnya sudah kaku, harus dioperasi. Sudah tahu kadang-kadang ibu-ibu mengalami jari-jari yang kaku karena mungkin sering masak kerja dengan tangan mereka. 3 bulan nggak bisa. Apa yang terjadi? "Pak, terima kasih, baru Bapak naik mimbar, jadi saya nggak jadi operasi, sembuh total dalam nama Yesus." Asal Anda percaya, tidak ada yang mustahil. Kasih tahu kiri kanan, nggak ada yang mustahil kalau kita percaya. Apa yang saudara perlukan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Setuju katakan amin? Tapi saudara perlu tahu dan membangun atmosfer mujizat dalam kehidupan saudara. Karena Allah kita sendiri supranatural adanya, dia adalah Allah yang adalah roh. Setuju katakan amin? Ya, kita lihat 41 sampai 47. 41 sampai 47 Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita mau baca, sebaiknya bergantian supaya saudara juga aktif membaca ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Anda, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama dibaca. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Percaya katakan amin. Dr. Lukas, Tabib Lukas merekord gaya hidup gereja mula-mula. Dan saya melihat kalau gereja mula-mula bisa mengalami kuasa yang begitu dahsyat. Seharusnya gereja di akhir zaman mengalami yang sama bahkan lebih dahsyat. Janji Tuhan katakan. Setuju katakan amin. Tapi alasan kenapa gereja modern tidak mengalami ini, karena gereja tidak sungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat yang begitu sederhana yang Lukas tulis.
Penulis Injil Lukas yang menceritakan biografi Yesus menulis hal yang sama supaya kita boleh belajar. Bagaimana cara hidup, katakan cara hidup. Gaya hidup, katakan gaya hidup. Jadi kita melihat gaya hidup ini mendatangkan mujizat. Mujizat apa saja? Kalau saya perhatikan di sini ayat 43, mujizat yang pertama kalau saudara punya gaya hidup jemaat mula-mula, saya bilang ini gaya hidup yang mendatangkan mujizat. Mujizat yang pertama begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan sedikit atau banyak. Ayat 43, sedikit atau banyak? Banyak mujizat dan tanda. Kasih tahu kiri kanan, dalam hidupmu Tuhan mau kerjakan banyak mujizat dan tanda. Come on, kasih tahu. Bukan sedikit. Tapi hari ini di gereja hampir gak ada mujizat. Saya tidak ingin saudara jadi penggila mujizat. Nanti kita akan belajar bagaimana pengajaran rasul yang sehat seperti apa. Tapi fakta menuliskan, sejarah menuliskan Dr. Lukas. Bukan orang yang semata-mata ngeroh, dia dokter, dia tabib. Dan Tuhan pakai dia untuk tulis. Ada banyak mujizat, katakan banyak mujizat. Yang Tuhan mau kasih buat saudara. Setuju katakan amin? Yang kedua, mujizat yang kedua, Alkitab bilang ayat 44 begini. Semua orang yang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu, katakan selalu. Ini di gereja sekarang gak ada, kadang-kadang bahkan hampir gak ada. Selalu, katakan selalu. Ada dari mereka yang menjual harta miliknya bukan karena bangkrut. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Come on, can you imagine? Gereja mula-mula seperti apa? Mereka mengalami mujizat yang kedua. Orang-orang dirubah dari pelit menjadi murah hati. Setuju katakan amin. Dari egois jadi mau berbagi. Setuju katakan amin. Inilah kasih yang sejati. Ini kasih yang sejati. Seharusnya kita belajar gaya hidup yang seperti ini. Katakan amin. Seharusnya gereja menjadi contoh. Dunia gak punya kasih yang sejati. Pernikahan yang duniawi berdasarkan uang. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Bukan cuma melayang. Tadi pagi melayang, sekarang ditendang. Dunia gak bisa menawarkan kasih yang sejati karena mereka gak punya. Tapi di dalam gereja ada kasih yang sejati. Katakan amin. Mereka selalu ada yang menjual sesuatu dan membagikannya buat semua orang sesuai kebutuhannya. Mereka jual rumah, mereka jual tanah. Kasih yang sejati. Ini terjadi. Mujizat ini terjadi. Saya mau kasih tantang sama saudara. Ada gak di sini saudara yang mau jual rumah saudara, milik saudara, untuk dibagikan bagi kerajaan Allah? Yang ada, angkat tangan. Gak ada, kasih tahu kiri kanan. Kapan mau dilakukan? Tanya kiri kanan. Tapi supaya saudara punya cemburu rohani, saya ceritakan, saya sudah melakukannya. Supaya kerajaan Allah ditegakkan di kota Jepara. Tidak 1 rupiah pun saya ambil. Sekian ratus juta. Saya masih berdoa saat ini, Tuhan kasih saya sekian miliar supaya saya bisa persembahkan lagi kepada Tuhan semuanya. Bukan untuk kesombongan, tapi supaya saudara tahu yang khotbah di sini nggak boleh cuma teori, tapi harus melakukan lebih dulu. Katakan amin. Alkitab bilang ini yang terjadi dengan gereja mula-mula. Ada mujizat yang besar, ada unity yang sejati. Bukan soal itu doang. Saya tahu Anda belum tentu mengasihi ketika Anda memberi, tapi kalau Anda mengasihi Anda pasti memberi. Setuju katakan amin. Kata unity, mereka senantiasa bersatu juga bicara soal apa? Keluarga demi keluarga yang bersatu. Kita lihat tadi contoh dalam dance kita. Bagaimana anaknya bertobat ketika berjumpa dengan firman Tuhan. Alkitab yang gak sengaja ketemu ketika jatuh. Katakan amin. Firman bisa mengubah. Untuk Anda mengalami mujizat transformasi hati. Anda jadi orang yang penuh kasih dan membagi dan memberi. Setuju katakan amin. Mujizat yang ketiga. Alkitab bilang begini saudara. Lihat dampak yang ketiga. Alkitab bilang begini. Ayat yang ke-46 bagian B. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Buat saya ini mujizat. Karena kita tahu kekristenan ditekan.
Kata selalu menunjukkan ini bukan cuma di Kisah Rasul 2. Tapi sepanjang gereja purba, sepanjang gereja mula-mula, beginilah gaya hidup mereka, beginilah atmosfer mereka. Mereka ditekan dengan aniaya, mereka dibunuh, mereka dikasih makan binatang buas. Tapi Alkitab bilang waktu mereka kumpul, berdoa, menyembah, mereka kumpul, mereka makan dengan gembira dan tulus hati. Katakan gembira dan tulus hati. Ini namanya sukacita sorgawi. Ini sukacita sejati. Ini mujizat. Kalau saudara dapat lotre banyak, lalu wah ketawa, itu gak mujizat. Tapi kalau saudara ada dalam aniaya, tekanan, penderitaan, saudara tetap dengan gembira dan tulus hati. Itu namanya mujizat. Katakan amin. Ini terjadi di gereja mula-mula. Lihat mujizat yang keempat. Alkitab bilang begini, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Wow, mereka berubah dahsyat ya. Mungkin ada yang gak disukai sama masyarakat, sampah masyarakat. Berubah jadi disukai semua orang. Katakan amin. Ya. Dan tiap-tiap hari, ini direkod dengan dahsyat. Tiap-tiap hari, katakan tiap-tiap hari. Pengen gak gereja mengalami ini? Anda mau mengalami ini, amin? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, this is a miracle. Ini mujizat. Mujizat yang keempat. Bukan cuma saudara yang selamat. Tapi karena orang lihat hidup saudara yang punya sukacita sejati dalam kondisi apapun, dolar naik, dolar turun, presiden gonta, presiden ganti. Anda punya sukacita surgawi. Yesus Kristus harta Anda yang paling utama. Susah maupun senang, sakit maupun sehat, itu janji nikah, betul kan? Saudara kan di sini menikah dengan Kristus. Berapa banyak mempelai Kristus? Angkat tangan. Tetap sukacita. Dunia lihat. Mereka lihat, mereka saling berbagi. Alkitab bilang gak ada orang miskin di antara mereka. Kenapa? Karena mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dunia lihat itu. Mereka diselamatkan. Tiap hari Tuhan tambahin orang-orang bertobat masuk di dalam kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. 4 mujizat ini akan saudara alami. Yang pertama tadi, tanda dan mujizat. Banyak mujizat dan tanda. Yang ingin mengalami mujizat ke-1, angkat tangan. Amin. Mujizat kedua apa tadi? Ada kasih sejati mulai di rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, di home saudara, di gereja saudara. Kasih yang sejati. Mujizat yang ketiga, apa tadi? Ada sukacita yang sejati. Enggak terkamiri oleh apapun, enggak terpengaruh oleh keadaan kondisi luar saudara, ekonomi saudara dan sebagainya, fisik saudara. Yang keempat, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan jumlah kuantitas bukan cuma kualitas. Nah, pertanyaannya sekarang, gaya hidup apa yang bisa bikin mereka mengalami ini? Gaya hidup apa yang membuat kita juga bisa mengalami yang sama? Simple. Ayat 41 dan 42. Ayat 42 kita lihat sama-sama ya. Ini gaya hidup yang mereka lakukan. Ada 4 gaya hidup yang mereka kerjakan. Kita baca sama-sama 2-3. Mereka bertekun dalam, yang pertama apa? Pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam apa? Persekutuan. Gaya hidup yang ketiga, mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti. Yang keempat, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Perhatikan, kata selalu dan bertekun itu menunjukkan kebiasaan. Kata selalu dan bertekun menunjukkan gaya hidup. Bahkan orang dunia pun mengerti kalau gaya hidup saudara masa lalu menentukan hari ini. Gaya hidup saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Alkitab menunjukkan satu gaya hidup supaya saudara dan saya mengalami sukses yang sejati. Sukses yang sejati di dalam ayat 43 sampai 47 sudah digambarkan. Itu bukan soal banyak uang yang saudara miliki. Itu bukan soal banyaknya dana pundi-pundi saudara tanam, no. Tapi mereka mengalami mujizat yang dari Tuhan yang enggak akan menjerat hati mereka. Mereka mengalami kasih sejati, sukacita sejati, pertumbuhan jiwa-jiwa. Inilah sukses sejati dari gambaran yang sudah disampaikan di Kisah Rasul. Berarti mereka ada di dalam kehendak Bapa. Katakan sukses sejati berarti melakukan kehendak Bapa. 2, 3. Sukses sejati berarti melakukan kehendak Bapa.
Daud dibilang orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada generasinya. Saudara, sukses bukanlah suatu pencapaian. Sukses yang di Alkitab gambarkan yang tadi sudah saya terangkan kepada saudara dari 42 sampai 47, sukses adalah gaya hidup sehari-hari. Sukses adalah perjalanan hidup saudara. Dengan kata lain, hari ini saudara disebut sukses bukan kalau saudara cuan besar dalam dagangmu. Hari ini saudara disebut sukses bukan kalau saudara lebih bahagia misalkan karena dapat sesuatu yang ada di sekeliling saudara. Tidak, saudara disebut sukses hari ini karena hari ini saudara sudah melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan pada akhir zaman Alkitab mengatakan, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sukses bukan pencapaian. Besok ada sukses yang Tuhan sediakan lagi buat saudara. Yaitu apa? Sudah melakukan kehendak Bapa hari itu. Lusa melakukan kehendak Bapa hari itu. 2 minggu lagi melakukan kehendak Bapa hari itu. Nah, gimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Dunia menceritakan tahun 2000-an kita lihat sepanjang dari 1901 sampai 2000 kita melihat yang satu sukses duniawi, yang satu sukses sejati. Ketika pada tahun yang sama Lady Di meninggal dunia bersama dengan siapa? Mother Teresa. Waktu Lady Di meninggal dunia, this is the most photogenic person on earth. Orang bilang ini orang yang paling fotogenik. Dari sisi manapun dia difoto selalu luar biasa. Lady Di begitu cantik, begitu luar biasa. Istri pangeran Inggris, bayangin saudara. Waktu dia mati, 1 bulan orang meratapi dia. Waktu Mother Teresa mati, 1 tahun orang meratapi, gak habis-habis hampir 2 tahun saudara. Apa yang dibuat Mother Teresa? Sukses yang sejati. Kisahnya menuliskan bagaimana miliaran dolar, jutaan dolar numpang lewat dalam pelayanannya. Orang kasih dia Rolls Royce, orang kasih dia mobil paling mewah. Semua dia jual, dia kasih orang miskin. Dia mendapat harta di surga. Katakan amin saudara. Di bumi pun orang yang normal bisa lihat dengan mata kepala mereka. Bagaimana yang satu sukses dunia, yang satu sukses sejati. Yang mau sukses sejati bisa angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Jadi jelas, sukses sejati bukan berapa banyak yang Anda miliki, yang Anda dapatkan. Tapi kita lihat sukses sejati berapa banyak yang Anda bagikan dan berikan buat orang yang membutuhkan. Katakan amin. Setuju katakan amin? Mau sukses sejati amin? Alkitab bilang gitu. Kita lihat bagaimana mereka berbagi, mereka punya kasih sejati, gak tergoncang sukacitanya. Gak pernah Mother Teresa merasa saya kesepian, gak kawin-kawin. Di sini orang umur 12, 13, saya dengar kesepian, buru-buru pengen pacaran. Wah, saudara harus bertobat. Gambar dirinya mesti dibenerin dulu. Setuju katakan amin? Kalau terlalu remaja Anda pacaran, nenek berkata, berbahaya. Iya saudara, karena belum belajar tanggung jawab, belum cukup dewasa. Berteman dulu saja dengan banyak orang. Kasih tahu kiri kanan, berteman dulu dengan banyak orang ya. Iya, kalau nempel-nempel sejak remaja itu bahaya saudara. Kenapa saya jadi khotbah tentang pacaran ya? Kita kembali ke laptop. Alkitab bilang apa tadi? Sukses sejati berarti soal membagi, bukan soal mengambil saudara. Nah, Alkitab mengatakan di sini, gaya hidup yang menyebabkannya ada 4 dan saya fokus hanya 1 gaya hidup. Oke, baru khotbah kita mulai hari ini ya. Detik ini. Tadi cuma pembukaan saudara. Nah, kita lihat sekarang. Gaya hidup yang pertama yang begitu penting. Gaya hidup yang begitu utama. Yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Yesus. Dari keempat gaya hidup yang terpenting yang menciptakan 3 gaya hidup lainnya adalah gaya hidup merenungkan firman Allah. Katakan amin. Katakan gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya dia disebut pertama, dia bilang begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Karena mereka diajar, mereka mau bersekutu. Karena pasti salah satu pengajarannya bagaimana bersekutu. Yang belum home segera ikut home. Setuju katakan amin?
Dalam pengajaran itu mereka belajar bagaimana berkumpul memecahkan roti. Apa itu memecahkan roti? Pengajaran rasul-rasul selalu berpusatkan kepada Injil Yesus Kristus. Memecahkan roti berarti mengingat akan korban tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus setiap hari mereka. Sehingga saudara-saudara secara hurufiah lakukan tiap hari. Kalau mau lakukan tiap hari juga nggak ada yang bisa larang saudara. Karena Alkitab mencatatnya. Smith Wigglesworth melakukan perjamuan kudus pribadi setiap hari. Dan dia dipakai Tuhan bagaimana 23 orang mati bangkit dalam kehidupannya. Dan dia saleh kudus. Nggak cuma penuh mujizat tapi kudus hidupnya. No. Artinya tiap hari saudara mengingat korban Kristus, tiap bangun saudara ingat terima kasih Tuhan kau sudah curahkan darahmu. Kalau Anda sakit Anda ucapkan terima kasih Tuhan oleh bilur-bilurmu di kayu salib aku sudah sembuh. Setuju katakan amin. Karena gaya hidup perenungan firman diajarkan oleh rasul-rasul, mereka bisa punya gaya hidup berikutnya. Tekun selalu berkumpul untuk berdoa. Jadi 3 gaya hidup lainnya akibat gaya hidup yang pertama. Yesus sendiri seorang yang begitu mencintai firman. Saudara lihat cara Kristus hidup. Sejak dia lahir semuanya sudah ada di dalam firman. Aku ada karena firman. Bahkan dia adalah firman menjadi manusia. Dari dia remaja sampai dia dewasa dia harus tersiksa di kayu salib di Getsemani. Semua sudah tertulis tentang dia. Kemudian apalagi sampai dia mati dan bangkit. Hari ketiga dia harus bangkit. Itu pun sudah tertulis di Alkitab. Dia harus naik ke surga mencurahkan Roh Kudus datang kedua kali. Itu pun tertulis di firman Tuhan. Bahkan dia nanti akan datang sebagai raja memerintah di langit bumi yang baru bersama-sama kita. Itu pun tertulis. Waktu dia dicobai sama iblis di padang gurun 40 hari. Dia selalu berkata ada tertulis. Dia lawan setan dengan firman. Ada tertulis. Waktu dia ketemu orang-orang Farisi yang selalu ingin mencobai dia, pengen menjerat dia dengan berbagai pertanyaan. Dia selalu bilang begini, tidakkah kamu baca? Sudahkah kamu baca? Saya mau tanya, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Jangan malu-malu, bukan untuk kesombongan. Kita semua di training tiap hari Minggu, di-equip, diperlengkapi, amin. Yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Yang belum kasih tahu kiri kanan, selesaikan dengan baik. Amin. Baca Alkitab itu penting. Yesus aja pencipta langit dan bumi, firman yang jadi manusia, masih ngomong sama orang. Sudahkah kamu baca? Di umur 12 dikatakan orang-orang cari dia gak ketemu selama 3 hari. Dia lagi ngapain? Lagi diskusi Alkitab dengan ahli Taurat, saudara. Mama papanya cari sampai berhari-hari gak ketemu. Ternyata wow, Yesus lagi bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Penting gak baca firman, saudara? Penting. Itu sebabnya saya ingin saudara paham pernyataan ini. Tidak membaca Alkitab adalah bahaya besar. Katakan bersama saya, 2, 3. Tidak membaca Alkitab adalah bahaya besar. Setuju saudara? Setuju? Yang belum baca segera bertobat, baca amin. Amin, gak semua amin. Yang belum baca segera bertobat, baca amin. Katakan bersama saya, tidak membaca Alkitab adalah bahaya besar. 2, 3. Tidak membaca Alkitab adalah bahaya besar. Tapi ada yang kedua. Baca Alkitab tapi tidak mengerti, itu bahaya lebih besar. Coba ulangi bersama saya. 2, 3. Baca Alkitab tapi tidak mengerti, itu bahaya lebih besar. Kenapa? Capek-capek baca gak ngerti, ya kan? Bahaya lebih besar. Tapi ada yang ketiga. Baca Alkitab tapi salah mengerti, itu bahaya paling besar. Katakan 2, 3. Baca Alkitab tapi salah mengerti, itu bahaya paling besar. Kenapa? Bisa menyesatkan. Yesus bilang kalau orang penyesat lebih baik tidak lahir orang itu, atau kalau dia ada dan hidup kasih batu kilangan lempar ke laut. Wih, kejam sekali. Saudara, Yesus yang penuh kasih tapi begitu benci sama penyesat, saudara. Jadi alasan pertama kenapa saudara perlu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini harus jadi gaya hidup utama saudara. Gaya hidup utama saudara merenungkan firman dengan benar adalah supaya saudara jangan sampai tersesat. Supaya saudara mengerti isi hati Tuhan. Supaya saudara bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Bapa pada zaman saudara. Setuju katakan amin. Itu pentingnya saudara mempelajari pengajaran rasul-rasul. Dan itu sebabnya dalam poin ini saya mau kasih peringatan buat saudara. Apapun khotbah yang saudara dengar, buku yang saudara baca, buku rohani, pendeta sehebat apapun dengan penuh mujizat sekalipun, kalau saudara punya peringatan ini yang merupakan ajaran sehat, ajaran rasul,
maka saudara akan tahu ajaran itu benar atau tidak. Karena pada akhir zaman Alkitab menubuatkan orang akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga mereka. Karena itu saya sekarang, dulu saya wah kalau lihat jemaat suatu gereja, wih jemaatnya 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, saya sudah gak wah sekarang. Karena ini akhir zaman. Banyak orang datang hanya untuk disenangkan telinganya dengan pesan-pesan yang menyenangkan telinga. Lalu apa peringatan yang penting yang saya mau bacakan sebagai bagian dari merenungkan firman? Kita lihat 1 Timotius pasal yang kelima. Firman Tuhan mengatakan bagaimana? Oh, belum saya sebut ayatnya ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 saudara, maaf. Dari ayat 2b kita baca sampai ayat 10. Ini peringatan penting. Siapapun orang yang membagikan kebenaran-kebenaran firman disertai mujizat sekalipun, ingat baik-baik ini. 1 Timotius 6 ayat 2b mulai. Kita baca bersama-sama aja supaya kita sama-sama baca ya. Lihat dari judulnya kita bisa melihat akibat dari ajaran yang tidak sehat adalah penyakit bersilat kata dan cinta uang ya. Kita lihat sama-sama dari 2b, baca sama-sama 2, 3. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa. Perhatikan, di sini ada kunci katanya di sini. Ajaran lain tidak menurut perkataan sehat. Ini tulisan Paulus, seorang rasul yang menulis 2/3 perjanjian baru. Dikatakan ajaran lain tidak menurut perkataan sehat, yaitu ajaran yang apa? Bukan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ajaran para rasul yang kita harus bertekun dalam pengajaran rasul adalah begini. Ajaran yang berdasarkan perkataan sehat, yakni perkataan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh, Yesus bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi banyak orang tidak mau mengkhotbahkan ini lagi. Dia bilang, Pak, zaman sekarang mana bisa kita kudus. Dia khotbah yang lain. Yang lebih menyenangkan telinga. Tidak apa-apa saudara. Tidak apa-apa. Enggak ada orang yang sempurna. Saya juga sering ngomong enggak ada orang yang sempurna. Tapi penekanan saya bukan supaya saudara hidup dalam dosa. Padahal ketika Alkitab berkata, ini perkataan Tuhan Yesus. Sempurnalah kamu seperti Bapa di surga sempurna. Tapi orang bilang enggak ada Pak orang sempurna di bumi ini. Konteksnya saudara mesti paham. Kudus dan sempurna itu perkataan dari mulut Tuhan. Dia menciptakan tidak ada menjadi ada. Selama saudara percaya dan terima firman itu, saudara gak mampu akan dimampukan untuk kudus. Katakan amin. Tanya percaya. Simple, orang gak lagi pakai ajaran sehat saat ini. Itu contoh yang sederhana, tapi kita lanjutkan lagi di sini. Alkitab mengatakan, ingat perkataan Tuhan Yesus paling banyak di dalam kitab Injil. Anda baca banyak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, khotbah di bukit. Anda harus baca, renungkan betul-betul khotbah di bukit. Itu dahsyatnya minta ampun, itu khotbah paling dahsyat sepanjang zaman ya. Kita lihat, apalagi. Dan tidak menurut, ini ajaran yang gak sehat ya. Tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi ajaran para rasul adalah mengajarkan ajaran sesuai dengan ibadah kita. Maksudnya apa sesuai ibadah kita? Paulus berkata kita tidak lagi beribadah secara duniawi, secara liturgis, secara agamawi. Tapi kita berdoa berdasarkan roh. Ibadah kita adalah oleh roh, kata Paulus. Katakan bersama saya, ibadah kita adalah oleh roh. 2, 3. Ibadah kita adalah oleh roh. Maksudnya apa ibadah kita oleh roh? Tidak seperti pada zaman hukum Taurat, zaman perjanjian lama. Mereka perlu potong hewan, mereka perlu liturgi ini, mereka perlu ini dan itu. Nah herannya hari-hari ini ada orang-orang yang kembali kepada konsep lama. Orang perjanjian baru tapi menggunakan berbagai alat dan benda untuk berdoa dan sebagainya. Alkitab bilang ibadah kita ibadah oleh roh. Celakanya lagi gereja yang begitu penuh dengan puluhan ribu, bahkan podcastnya berjuta-juta orang dengar.
hampir tidak pernah mengkhotbahkan tentang pertobatan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hanya membuat orang senang, telinganya dimotivasi. Ya kamu luar biasa, kamu bisa. Ya kamu sukses lebih lagi, ya luar biasa. Tuhan mau tolong kamu. Jadi dia ke gereja cuma cari kesempatan bikin Tuhan jadi jongos dia, bikin bantuin dia sukses. Bisa paham, katakan amin. Ada gak orang ke gereja begitu? Kasih tahu kiri kanan, banyak. Amin saudara. Orang ke gereja bikin Tuhan jadi jongosnya dia. Bantuin gue sukses tuh. Nah kita lihat lebih lanjut lagi akibat-akibatnya. Ayat 5 dimulai. Penyakitnya, lihat penyakitnya nih. Akibat ajaran yang bukan rasul. That's why Anda harus merenungkan ajaran para rasul. Penyakitnya ialah, dibaca baik-baik, mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan apa? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenaran, perhatikan. Yang mengira, baca sama-sama, ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bahasa Inggrisnya bilang begini, tegas banget, keras banget saudara ya. Who think that godliness, ibadah, kesalehan, is a means, alat to financial gain, alat untuk dapat keuntungan finansial. Kita mungkin bukan lagi orang yang tinggal dalam budaya animisme, dinamisme, tapi cuma pindah tempat. Orang animisme, dinamisme pergi ke Gunung Kidul. Gunung apa tuh? Gunung Kawi. Tapi kita pergi ke gereja. Financial gain. Kita ibadah supaya ada financial gain. Ini yang disebut orang yang sudah pikirannya tidak sehat, kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah suatu sumber keuntungan, financial gain. Padahal Paulus bilang ibadah betul akan memberi keuntungan besar. Kalau gimana? Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi apa Bapak Ibu? Keuntungan besar. Lihat apa yang dimaksud ibadah dengan rasa cukup. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Gak pernah orang tekankan ini. Baca. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Minta maaf kalau hari ini agak pil pahit. Karena saya mengasihi saudara. Katakan amin. Karena Kandi juga bicara. Yok kita pengen gereja yang sejati. Oke ini gereja yang sejati. Gak apa-apa ya. Kasih tahu kiri kanan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 2, 3. Dengan kuat dan dengan iman. 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang benar. Nggak cukup Tuhan. Masa temanku gadgetnya 10 juta, sekarang Samsung itu Tuhan. Masa aku cuma 3 juta. Handphone saya sampai hari ini 400 ribu. Mungkin kalau dijual tinggal 50 ribu sekarang. Kadang-kadang saya tergoda, kalau lagi di pesawat gitu kan, kadang-kadang kita kan beli gadget mahal juga ada pengaruhnya juga kan, dimanapun kita buka orang bisa lihat, gadget kita lumayan bisa aja gitu kan. Tapi kalau saya mau buka, sebelah saya gila, dia Samsung 10 juta, tapi lama Tuhan bilang di sini, mau apa kayak gitu? Emang kenapa kalau dia tahu lu pakai, sampai ada saudara saya yang bilang, wih lu kan hamba Tuhan. Pakai dong handphone yang paling keren, paling up to date. Dia bilang, justru gue hamba. Gimana sih sekarang hamba Tuhan udah kayak hamba Tuhan saudara. Hamba Tuhan sekarang disambut kayak raja. Dulu John Sung kalau khotbah saudara, wih kiri kanannya pakai jas. Dia pakai baju congsan. Waktu dia ke satu kota demi satu kota, orang kira dia cleaning service yang tukang angkatin ini tas. Jadi orang bilang, oh Pak silakan masuk Pak pembicara. Si orang yang pakai jas bilang, bukan saya pembicaranya, Tuhan ini. Johnson pakai congsam saudara. Saya nggak bikin saudara jadi teologi penderitaan, jangan salah. Tapi Alkitab mengatakan, saya harus jujur kalau baca Alkitab. Setuju katakan amin? Harus jujur kalau baca Alkitab semua, jangan cuma satu sisi saudara tekanin, jangan. Lebih radikal lagi, lihat ayat 8. Saya kira saudara harus siapkan sabuk pengaman. Ayat 8, ayat 9. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya. Berapa banyak yang ingin kaya angkat tangan? Wih udah gak ada yang mau sekarang. Gara-gara gue khotbahin sih tadi ya kan. Gak tahu minggu depan masih mau gak?
Pak, kita sih nggak ingin kaya, nggak apa-apa deh, tapi kita nggak ingin miskin. Berapa banyak yang nggak ingin miskin? Angkat tangan. Wah, yang nggak ingin miskin angkat tangan. Jujur sih saudara, gimana sih? Jujur. Sekarang jujur juga. Yang ingin kaya angkat tangan. Jujur. Bertobat ya. Lu nggak apa-apa dong ngomong gitu karena saya mengasihi saudara. Saudara lihat dulu di sini. Tetapi mereka yang ingin kaya, ada orang pengen kaya tapi nggak pengen jatuh, nggak bisa. Alkitab bilang mereka yang ingin kaya, baca, halo, terjatuh. Pak, saya pengen kaya kayak Abraham tapi nggak jatuh. Saudara harusnya jangan ingin kaya. Saudara kasih tahu alasan kenapa kita nggak perlu kaya. Nggak perlu ingin kaya. Katakan nggak perlu ingin kaya. Nggak usah ingin kaya. Tahu nggak jawabannya apa? Baca Bibel saya baik-baik. Saudara nggak perlu ingin kaya, nggak usah ingin kaya. Bertobat kalau saudara ingin kaya. Karena baca Bibel saya baik-baik. Karena saudara sudah kaya di dalam Kristus. Amin. Orang yang ingin kaya berarti masih miskin. Katakan amin. Simple. Pak, tapi bos saya kaya, tapi dia nggak cukup Pak, pengen lebih kaya lagi. Berarti dia miskin. Dia nggak punya sukses yang sejati. Dia cuma punya sukses duniawi. Kalau saudara pengen sukses duniawi, panggil motivator. Rame yang datang, antri. Saudara lihat bagaimana motivator-motivator di luar negeri, internasional kali berdahsyat. Karena semua orang cari uang. Pagi, siang, malam, uang. Ada lagunya sekolah minggu kan? Iya kan? Belaga nggak tahu semuanya muka malaikat di sini gimana sih siang ini nih? Salah jam kali ya khotbahnya. Saudara lihat. Mereka yang ingin kaya, ini bertekun dalam pengajaran Rasul, saya kasih tahu apa maksudnya pengajaran Rasuli. Ajaran sehat berdasarkan perkataan Yesus. Dampaknya apa kalau ajaran gak sehat? Ini, bersilat lidah sama cinta uang. Kita lihat cinta uang. Mereka yang ingin kaya, baca lanjut, terjatuh ke dalam pencobaan. Kita berdoa, Bapa kami di surga, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi kita ingin kaya. Lalu kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kita ingin kaya. Lalu kita jatuh. Ngapain lu doa kalau gitu? Iya kan? Buat apa? Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi dirimu yang membawa dirimu sendiri ke dalam pencobaan. Tuhan udah tahan-tahan, lu baca dong 1 Timotius 6 kata Tuhan kan. Ini pil pahit dibagi ini. Ini buat warning kita, apapun yang sudah lihat, pengkhotbah sehebat apapun, kalau dia melanggar yang satu ini, tidak ada ketulusan di dalam dia. Tidak ada kebenaran yang sejati. Sudah lihat lagi, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Kata jerat itu bahaya, artinya saudara kadang-kadang gak sadar. Trap bahasa Inggrisnya, jebakan. Saudara bisa terjebak, gak apa-apa. Saya kayakan supaya Tuhan dipermuliakan, itu yang paling terasa rohani. Saya kaya supaya Tuhan dipermuliakan. Harusnya saudara berkata dalam Kristus, saya sudah kaya, berikan apa yang menjadi bagian saya dalam nama Yesus. Amin. Amsal mengatakan begitu, jangan beri aku kekayaan supaya jangan aku sombong dan melupakan Tuhan. Jangan beri aku kemiskinan supaya jangan aku mencuri, mengambil roti, lalu nama Tuhan dipermalukan. Berikan apa yang menjadi bagianku. Saya kasih tahu saudara, semua ada bagiannya masing-masing dan harus maksimal dalam bagian itu. Katakan amin. Saudara bisa maksimal dalam bagian itu. Tidak ada orang benar keturunan yang meminta-minta roti. Katakan amin. Tidak ada. Tapi jangan saudara kejar kekayaan. Bisa paham katakan amin. Karena saudara udah kaya. Kasih tahu keringan, karena kamu udah kaya. Ya, orang yang masih ingin kaya berarti masih miskin. Suruh lihat lagi. Jerat berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nafsu aja udah jelek, apalagi nafsu yang hampa. Jelek banget gitu ya. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena 10 baca sama-sama 2, 3. Akar segala kejahatan ialah, bukan uang loh, cinta uang. Saudara boleh memiliki kekayaan, tapi jangan biarkan kekayaan memiliki saudara. Saudara boleh punya kekayaan, jangan biarkan kekayaan punya saudara. Bisa paham katakan amin? Ada bedanya. Kalau saudara dimiliki kekayaan, begitu itu hilang, pengharapanmu hilang, stres, banyak orang gila, bunuh diri, lompat dari lantai 17. Wah,
apapun segala cara demi gengsinya. Wah, malu gue, harus kelihatan tetap kaya. Enggak ada artinya, sampah saudara. Coba lihat lagi, Alkitab bilang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Bahaya, menyimpang dari iman. Katakan menyimpang dari iman. Enggak kelihatan, menyimpang itu sedikit saudara. Kalau tarik garis lurus, 1 derajat, 0, sekian derajat. Pertama-tama kelihatannya benar. Iya, kelihatannya khotbahnya bagus, benar kok. Ya teologi kemakmuran. Oh, begitu jalan jauh, saudara lihat 0,1 derajat itu perpisahan di ujung berapa. Itu yang terjadi, saudara. Bahaya. Kasih lihat lagi, baca lagi. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kebanyakan orang yang konseling dengan saya pelajari, ujung-ujungnya cuma satu. Kalau konseling rumah tangga, konseling macam-macam, seringkali ujung-ujungnya satu. Kurang uang. Uang memang bisa beli banyak hal, tapi nggak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Saudara bisa beli ranjang yang mewah, saudara nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Katakan amin. Betul. Gak bisa, saudara. Saudara bisa beli obat yang banyak, tapi saudara gak bisa beli kesehatan. Amin, saudara? Gak bisa. Kita lihat, itu yang dimaksud ajaran yang sehat, perkataan Yesus. Lalu apa yang kita kejar kalau bukan uang? Ayat 11 bilang begini. Saudara gak cuma berhenti tidak mengejar uang, tapi yang harus saudara kerja adalah begini. 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Kasih tahu kiri kanan, kamu manusia Allah. Amin. Amin saudara. Wih dahsyat ya kata-kata ini ya. Orang Kristen itu manusia Allah, powerful, bukan Superman. Manusia Allah lebih dahsyat dari Superman. Wow. Hai kamu manusia Allah. Dahsyat banget Paulus bilang sama Timotius ya. Jauhilah semuanya itu, flee, lari jauh-jauh from all this. Dan kejarlah, pursue, kejarlah. Yang pertama apa? Keadilan. Righteousness bahasa Inggrisnya, kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan seberapa banyak Anda mengumpulkan pundi-pundi jadi kaya di bumi. No, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Karena ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Katakan amin saudara. Itu yang Yesus bilang. Itu yang Yesus bilang, tapi jarang kita praktekin. Coba lihat lagi di sini, kejarlah keadilan, ibadah, godliness, kekudusan berarti, faith, iman, kasih, kesabaran, kelembutan. Itu yang saudara kejar. Yang saudara kejar adalah menjadi seperti Yesus. Kasih tahu kiri kanan, yang kita kejar menjadi seperti Yesus. Sudah belum kita jadi seperti Yesus? Hari ini lebih daripada kemarin. Tanya orang paling dekat sama saudara, tanya istri saudara, "Say, hari ini gue udah kayak Yesus belum?" Kalau istri saudara masih bilang, berarti belum. Kalau istri saudara, ya lumayan dikit gitu kan. Paling jujur kan mereka kan, orang-orang yang dekat sama kita. Kalau istri mungkin kurang jujur. Tanya pembantu saudara. Nggak ngerti apa kayak Yesus pak. Ya mereka akan melihat kasih respon sama saudara lah. Apakah sudah setiap hari sudah kejar kebenaran dan semuanya. Itu aspek pertama kenapa saudara perlu belajar pengajaran rasul-rasul. Aspek yang kedua kita perlu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan adalah begini saudaraku. Ibrani pasal 11 ayat 1 tolong ditampilkan. Saudara perlu belajar firman Tuhan, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang berpusatkan pada Kristus, pribadinya maupun perkataannya, adalah karena ini. Ini yang kedua. Dan saya berharap setelah ini kita akan praktekkan. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2 dan 3. Coba. 2 dan 3. Kita lihat sama-sama. Supaya lebih jelas lagi. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3. Karena iman kita mengerti. Jangan dibalik. Orang pengen ngerti dulu. Baru beriman. Alkitab balik dia bilang. Karena iman kita mengerti. Jadi iman itu awal, dia dasar. Orang pengen ngerti, baru beriman. No. Beriman dulu, kamu baru ngerti. Karena iman kita ngerti bahwa alam semesta, dibaca sama-sama, telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi pentingnya saudara merenungkan firman. Penting.
Ibrani 1 bahkan ayat 3 dan 4 mengatakan sejak awal Tuhan memberitakan firman lewat para nabi-nabinya. Tapi di zaman akhir ini dia mengirimkan firman menjelma jadi manusia. Oleh dia Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan bukan cuma menciptakan. He is upholding, dia memaintain segala sesuatu dengan kekuasaan firman-Nya. Jadi Alkitab bilang firman Tuhan yang tidak kelihatan, sehingga apa yang kita lihat, planet-planet, bulan, bintang, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu gunanya saudara merenungkan firman. Nah, saya ingin saudara praktek untuk membuktikan bahwa firman itu berkuasa menciptakan dari tidak ada menjadi apa? Ada. Katakan, dari tidak ada menjadi ada. Oke, dari tidak ada menjadi ada. Apalagi kalau ada, misalkan orang bilang begini, siapa pencipta lagu A, B, C? Saya nggak setuju. Karena nggak ada yang disebut pencipta di dunia ini. Yang ada cuma penggubah atau penemu. Katakan amin saudara. Kata penciptaan itu dalam Kejadian 1, bara. Artinya menciptakan, out of nothing. Keluar dari segala yang tidak ada. Yang manusia lakukan hanya menghubung-hubungkan notasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jadi sebuah lagu. Tapi Alkitab bilang begini, kalau saudara beriman, iman itu timbul dari firman. Itu sebabnya gaya hidup paling penting merenungkan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Alkitab bilang iman adalah dasar. Katakan dasar. Fondasi. Gedung yang saudara lihat ini adalah kenyataan. Tapi di bawahnya ada realita yang gak kelihatan, namanya fondasi. Banyak orang pengen kenyataan tapi nggak tahu bahwa ada realita yang lebih dalam namanya fondasi. Karena dia nggak kelihatan, dia nggak menarik. Orang pikir sama seperti kehidupan manusia. Saya pengennya kaya Pak, sukses, banyak mobil, banyak usaha segala macam. Tapi dia nggak tahu kalau fondasinya pasir, badai datang, ya kan? Hujan datang, angin datang, runtuh rumah itu. Nah, bukan cuma dasar, tapi kita bilang iman itu bukti, katakan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Dengan kata lain saya kasih contoh begini. Kalau saya punya bukti dalam bahasa aslinya title deed. Surat bukti ya. Saya punya bukti itu iman. Saya punya sebuah rumah yang ditinggali sama penghuni liar. Tapi saya punya bukti rumah itu punya saya. Bukti itu adalah sertifikat hak milik SHM. Inilah iman, saya kasih ilustrasi. Karena saya punya bukti sertifikat hak milik, sekalipun kenyataannya rumah itu dihuni oleh penghuni liar, saya tanya, siapa yang lebih kuat di mata pemerintah? Kenyataan atau bukti? Shalom. Bukti. Tapi banyak orang gak sadar, hidupnya berdasarkan kenyataan. Pak, kenyataannya saya sakit, saya miskin, saya pincang, saya sakit pinggang, saya darah tinggi, saya diabetes, saya susah kerja dan sebagainya. Dia lihat kenyataan. Dia nggak peduli dengan yang namanya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti. Sekalipun kita nggak lihat rumah itu kita punya. Nah sekarang kalau saya lapor ke polisi, siapa yang akan mendapatkan kekuatan hukum lebih dahsyat? Saya yang punya sertifikat, bukti, atau orang penghuni liar yang tinggal tanpa bukti? Hah? Saya yang dapat di backup oleh pemerintah Indonesia. Bayangkan kalau iman adalah bukti dari hal yang belum saudara lihat. Saudara mau lihat apa dalam hidup saudara? Kesembuhan, kesehatan, kelimpahan, termasuk saya bilang harus yang benar berdasarkan 1 Timotius 6 tadi. Hidup yang saleh, kekudusan. Anda mau lepas dari semua ikatan dosa. Miliki bukti. Bukti itu apa? Iman. Ini dasar, enggak ada lagi. Dasar iman adalah firman. Segala sesuatu yang Yesus buat di kayu salib, segala janji, 7.000 janji Allah, semuanya tersedia buat orang-orang percaya. Katakan amin. Tapi saudara perlu meraihnya dengan satu kata, yaitu iman. Waktu saudara punya iman, punya bukti, enggak peduli realita ada penghuni liar tinggal di tubuh saudara, saudara punya kekuatan di backup bukan pemerintah Indonesia, tapi pemerintahan kerajaan surga membackup saudara ketika saudara beriman. Setuju katakan amin. Saudara mau praktekin? Kita bangkit berdiri.